Soekarno dan Johnny Indo menemukan Tuhan di penjara. Dengan membaca Al-Quran, Soekarno lebih percaya diri menghadapi hari-hari berat di penjara. Johnny Indo menemukan Yesus. Bagi sejumlah narapidana, penjara tak bikin mereka menyadari kesalahannya. Mereka justru lebih jahat dan pandai berbohong. Tapi buat segelintir orang lainnya, penjara telah memberi mereka gagasan dan pengalaman segar tentang agama. Misalnya terjadi pada Soekarno dan Johnny Indo. Mari mulai dari Soekarno. Saya pernah hidup di dalam penjara. 1 kali dalam penjara tahanan Brunei di Bandung, 2 kali penjara besar Sukamiskin, 1 kali lagi di penjara Mataram, dan juga di penjara Surabaya. Tulis Soekarno dalam artikelnya Propaganda Islam di dalam Penjara, termuat di Pedoman Masyarakat 9 Maret 1938. Berbeda dari pelaku kriminal umumnya, Soekarno masuk penjara lantaran kena tuduh pasal penghasutan orang untuk melawan pemerintah kolonial pada Desember 1929. Pemerintah kolonial menjebloskannya ke sel tunggal supaya tak dipengaruhi tahanan lainnya. Ini berarti pemerintah kolonial menilai Soekarno masuk kategori tahanan berbahaya atau khusus. Selnya nomor 5 di Blok F. Begitu sempit, lebarnya hanya 1,5 meter, dan separuhnya untuk tempat tidur velvet. Gelap, lembab, melemaskan, tutur inggit garnasi isi Soekarno kepada Ramadan KH dalam Soekarno kuantar ke gerbang. Penempatan Soekarno ke dalam sel tunggal sesuai Genetin Reglement Peraturan Penjara 1917. Aturan ini juga memuat klarifikasi penjara berdasarkan tingkat kejahatan dan latar belakang penghuninya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Yang sudah diatur dalam reglemen penjara sebenarnya hanya terdiri dari 3 kelas, yang tertinggi yang progresif dengan kelas 3 sebagai kelas yang tertinggi dan kelas 4. Merupakan kelas yang statis karena hanya untuk yang dipidana sampai dengan 3 bulan, tulis R.A. Koesnaun dalam Politik Penjara Nasional. Menggagas dakwah Islam. Bancuai hanyalah penjara sementara Soekarno. Dia mendekam sampai ada vonis pengadilan. Begitu vonis pengadilan jatuh, Soekarno pindah ke penjara Sukamiskin, penjara untuk orang-orang Eropa dan intelektual, ungkap Koesnaun. Menurut Inggit Garnasi, penjara Sukamiskin lebih mending daripada di Buncai. Sekalipun tentunya bukan kehidupan yang menyenangkan kalau segala perilaku harus menurut komando orang lain, kata Inggit. Soekarno banyak menghabiskan hari penahanannya dengan pelajari kandungan Al-Quran. Kepada Cindi Adam dalam Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, ia mengatakan Al-Quran menjadi bacaan pertamanya ketika bangun tidur. Ia menjadi lebih percaya diri menghadapi hari-hari berat di penjara. Tapi Soekarno tetap merasa ada yang kurang di penjara Sukamiskin. Tak ada pendakwa agama Islam di Sukamiskin. Hanya pada hari Jumat datanglah ajengan yang bercelak mata buat memimpin sembahyang jamaah dari orang-orang hukuman Islam. Kenang Soekarno dalam Pedoman Masyarakat.
Ada sebuah masjid di penjara Sukamiskin, tapi tiap hari kosong melompong, seperti gudang belaka, sonder, roh di dalamnya, catat Soekarno. Buku agama Islam memang tersedia di perpustakaan penjara, tapi sejumlahnya bisa dihitung pakai jari. Kalau tidak lupa hanyalah 14 buku Islam, tulis Soekarno. Betapa gersangnya napi Sukamiskin dari siraman agama pikiran Soekarno. Soekarno membandingkan dengan napi penganut Protestan dan Katolik Roma. Mereka memperoleh ceramah agama dari para pendeta dan pastor. Disinilah seringkali air mata meneteskan dari matanya yang orang-orang yang tadinya menganggap menyembelih leher manusia sama dengan memotong sayur. Disinilah banyak orang hukuman yang tadinya perak masa bodoh kepada agama, menjadi menyala rasa ketahuannya. Terang Soekarno. Bahkan bacaan yang berkualitas tentang agama Protestan dan Katolik Roma pun tersuai di perpustakaan. Jumlahnya ratusan. Ada buku tentang Tariq Isa, ada buku tentang pengadilan barang-barang kuno yang harus membuktikan bahwa Injil-Injil sekarang itu Baitullah Injil asali. Ada buku tentang jalan ke arah keselamatan, kata Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa mubalik Islam terlalu malas dan pelit untuk masuk ke penjara. Padahal dengan berkenan kepala penjara, mereka boleh saja masuk sekedar menyapa dan menjenguk para tahanan beragama Islam. Orang-orang hukuman ini perlu kepada nasihat agama. Perampok dan penyamun, penipu dan pezina, pemabuk dan pembunuh, di dalam dunianya kejahatan dan maksiat, tulis Soekarno. Soekarno menyeru kepada para mubalik Islam Muhammadiyah agar mulai usaha dakwahnya di dalam penjara. Silakan Muhammadiyah bergiat di lapangan ini, tulis Soekarno pada bagian penutup artikelnya. Menemukan Yesus. Dari Soekarno mari beralih ke tokoh dan zaman lain. Johnny Indo adalah nama tenar di antero Indonesia pada akhir dekade 1970-an dan awal 1980-an. Johnny Indo seorang perampok toko emas. Dia cerdik, licik, dan punya kode etik. Selalu merengset sebelum merampok. Sanggup lolos dari kejaran polisi dan pantang melukai semua korbannya. Orang sekitar Johnny tak pernah menyangka dia merampok ulung. Dia pernah jadi figuran dalam industri film dan iklan. Dia suami sekaligus bapak yang penuh perhatian pada istri dan anak-anaknya. Wajahnya juga simpatik, perawakannya resik, dan pergaulannya asik. Hansip, tetangga, dan rekan menaruh hormat padanya. Apalagi Johnny Indo pulang larut malam dan kebetulan melewati pos Hansip yang tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Dia selalu menitipkan uang, alasannya ada saja, untuk rokok atau kopi. Catat Aktuil nomor 17,14 strip 28 Juni 1982. Setiap orang punya karma perbuatannya sendiri, dan untuk Johnny Indo, karma itu datang pada 26 April 1979 di desa Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Dia tak berkutik, dua polisi menyegrapnya tanpa perlawanan. Sebuah sel kecil di Polda Metro Jaya, Jakarta jadi dunia barunya. Di sini dia menunggu vonis pengadilan sembari berduel dengan tahanan lain. Dia menangkan duel itu dan jadi pemimpin para begundal tahanan.
Vonis pengadilan jatuh pada 17 Desember 1979. Atas semua perbuatannya, Johnny Indo dihukum 14 tahun, tulis Willy A. Hukuman dalam Johnny Indo Tobat dan Harapan. Seiring keluarnya vonis, dia berganti penjara ke Lembaga Pemasarakan LP Cipinang. Keluarga sering membesuk Johnny. Anak-anaknya senang tiap kali bertemu. Mereka meminta pangku bapaknya dalam pangkuan seorang bapak. Anak itu membisikkan Johnny agar jangan pernah sungkan mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Waktu besok selesai, keluarga itu pun pulang dan Johnny kembali ke selnya. Tak lama kemudian, dia jatuh sakit, tak sembuh-sembuh, hingga pikirannya mengingat kembali bisikan anaknya. Dalam kartu tanda penduduk agama Katolik, seumur-umurnya ia tidak pernah masuk gereja kecuali 3 hari sebelum kelompokan digulung, tulis Willy. Akhirnya Johnny menyempatkan diri berdoa. Esoknya ia sembuh dan menyatakan tekadnya mempelajari agama. Ketika mengetahui kabar perpindahannya dari LP Cipinang ke LP Nusa Kambangan Cilacap, Johnny Indo sedih. Jaraknya jauh dan biaya besok ke sana mahal, tapi istrinya menguatkan dengan mengatakan pasrah saja pada Tuhan. Di Nusa Kambangan, Johnny kian rajin membaca Alkitab. Seorang nabi iseng bertanya tentang kegunaan kitab suci di penjara, terutama untuk menahan hasrat seksual lelaki. Susah memang, Bung, tapi yang banyak baca kitab suci, Bung sendiri bagaimana? Balas Johnny. Onani, habis mau apa? Jawab nabi. Kok boleh begitu, sedangkan Anda sendiri guru agama? Johnny heran. Terpaksa, Bung Johnny, lagi pula itu dosa kecil. Saya tidak percaya membaca kitab suci dalam beredam kebutuhan biologis kita, tegas nabi. Johnny abaikan ejekan nabi itu. Berhari-hari Johnny tetap membaca Alkitab. Tapi lama-lama dia tak tahan juga dengan keadaan penjara. Dia kabur beberapa lama, tapi polisi lekas menangkapnya. Dia meringkuk lagi di penjara, dan di situ dia menemukan Tuhannya untuk 2 kalinya. Dia kembali berdoa, dia kembali bersimpuh. Johnny Indo keluar dari penjara pada 27 Februari 1988. Dan di luar penjara, dia kembali menemukan Tuhan, tapi kali ini dia menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk agama Islam pada 1992 dan menjadi pendakwa.